Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga Darmawangsa Putra dengan nomor NPM 2019 4350 1634. Kami dari kelompok Network Layer akan menjelaskan apa itu OSI Layer. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. OSI Layer itu sendiri adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. OSI Layer adalah singkatan dari Open System Interconnection, sedangkan layer merupakan lapisan-lapisan prosedur yang terjadi dalam proses pengiriman informasi atau data melalui koneksi jaringan atau komputer. Lalu, saya akan menjelaskan apa fungsi utama dari OSI Layer. Fungsi utama dari OSI Layer adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Lalu, OSI Layer sendiri terbagi dalam 7 lapisan. Yang pertama ada lapisan Physical Layer. Physical Layer merupakan layer terbawa dari layer OSI model dari jaringan komputer. Physical Layer terdiri dari perangkat keras dasar jaringan. Physical Layer adalah layer yang mendasari struktur data logikal dari level fungsi yang lebih tinggi dari sebuah jaringan. Karena kebanyakan teknologi perangkat keras yang tersedia dengan karakteristik yang sangat beragam, kemungkinan physical layer adalah layer yang paling rumit di arsitektur OSI. Berikut beberapa fungsi daripada physical layer. Yang pertama, membuat standar berinteraksi dengan media jaringan, lalu mendeteksi kebutuhan media untuk jaringan, menentukan karakteristik kabel agar komputer dapat dihubungkan dengan jaringan, mentransfer dan menentukan bagaimana bit data dikodekan, melakukan sinkronisasi transmisi sinyal, menangani interkoneksi fisik seperti kabel, mekanikal, elektrikal, dan prosedural. Lalu yang terakhir, mendeteksi error yang terjadi selama transmisi dilakukan. Perkenalkan, nama saya Maursri Dewi dengan NPM 2019 43501 557. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari Saudara Erlangga mengenai 7 OSI layer, yaitu Data Link Layer. Data Link Layer adalah layer kedua dari ketujuh layer yang ada pada model OSI. Layer ini berfungsi untuk mendeteksi kesalahan dan mengendalikan aliran data dalam jaringan. Selain itu, Data Link Layer terkadang juga akan memperbaiki kesalahan yang ada sehingga data yang dikirimkan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi Data Link Layer yaitu yang pertama, melakukan proses grouping secara logik, yang kedua menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address, yang ketiga yaitu mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengoreksian, yang keempat menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Yang ketiga yaitu OSI Layer, Network Layer. Network Layer adalah lapisan ketiga dari bawah dalam model referensi jaringan OSI. Network Layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa fungsi. Yang pertama, menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Yang kedua, mendefinisikan alamat IP address. Yang ketiga, membuat header pada paket-paket data yang ada. Yang keempat, yaitu melakukan proses routing. Selanjutnya akan dijelaskan berikutnya mengenai transport data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Kurniawan. Saya ingin melanjutkan membaca tentang 4 transport layer.
Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layar ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data, misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari transport layer. 1. Menerima data dari session layer. Fungsi pertama dari transport layer ini adalah menerima data yang dikirimkan melalui session layer. Seperti kita ketahui bahwa keseluruhan model OSI ini merupakan satu kesatuan sehingga setiap kegiatan yang berjalan di dalam model referensi OSI ini adalah berkesinambungan. Begitu pula dengan proses transmisi data. Data yang sudah melewati layer session kemudian diteruskan ke transport layer untuk kemudian diteruskan lagi menuju layer-layer berikutnya. 2. Memecahkan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Disinilah fungsi utama lainnya dari transport layer. Ya, transport layer memiliki fungsi utama untuk memecah data atau paket data ke dalam bentuk-bentuk paket yang lebih kecil. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses pengiriman alias transmisi data yang berjalan di dalam jaringan komputer tersebut. Dengan adanya proses pemecahan data ini, maka setiap data diyakini tidak akan mengalami korup atau mengalami proses transmisi yang sangat lama yang mengakibatkan besarnya ukuran data yang ada. 3. Meneruskan data ke network layer. Masih ingat mengenai network layer? Ya, network layer jaringan komputer merupakan salah satu lapisan yang bertugas untuk memberikan header pada paket data yang sudah dipecah. Nah, ketika paket data tersebut sudah dipecah-pecah di dalam transport layer, maka kemudian paket data tersebut akan diteruskan ke dalam network layer untuk kemudian diproses dan diberikan header untuk atau judul pada setiap paket data yang ditransmisikan. 4. Memastikan bahwa semua data yang melewati dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat. Fungsi berikutnya dari transport layer adalah fungsi supervise atau pengawasan. Transport layer memiliki fungsi yang sangat penting karena transport layer berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh paket data yang ditransmisikan di dalam jaringan komputer tersebut dapat sampai pada komputer penerima dengan cepat, tepat, sesuai dengan tujuan. Hal ini untuk menghindari terjadi kesalahan dalam proses transmisi data di dalam jaringan komputer. 5. Mengirim segmen dari satu host ke host yang lain. Fungsi berikut dari transport layer adalah melakukan proses pengiriman segmen dari satu host menuju host yang lain. Segmen sendiri merupakan bagian dari pecahan-pecahan data yang sudah diproses di dalam transport layer. Dengan begitu, setiap pecahan data tersebut nantinya akan diterima di host lain. 6. Memastikan reliabilitas data. Reliabilitas merupakan sebuah kondisi di mana sebuah data adalah benar adanya dan berisi sesuai dengan spesifikasinya. Tugas dari transport layer adalah memastikan hal tersebut. Jadi transport layer nantinya akan mengecek apakah data yang diolah dan juga diproses di dalam transport layer sudah sesuai dan sudah reliable. Yang 5. Application layer merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan beberapa server.
dan protokol yang berada di layar ini, misalkan HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya yang membaca. Makasih. Perkenalkan, nama saya Sobiah Nur. Di sini saya akan menjelaskan tentang session layer dan presentation layer. Yang pertama, session layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau deskripsi. Cara kerja session layer sesuai dengan namanya, lapisan ini berfungsi untuk menyelenggarakan, mengatur, dan memutuskan sesi komunikasi. Session layer menyediakan servis kepada presentation layer. Lapisan ini juga mensinkronisasi dialog di antara dua host presentation layer dan mengkontrol komunikasi dengan membuka, mengelola, dan memutus hubungan antar aplikasi yang berkaitan. Session layer memiliki manfaat, di antaranya yaitu membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Yang kedua, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor, mengurangi kerumitan. Yang ketiga, standarisasi interface. Yang keempat, modular engineering. Yang kelima, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Yang keenam, memudahkan pelatihan network. Dan saya di sini akan menjelaskan presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau deskripsi. Cara kerja presentation layer: melakukan konversi email menjadi format jaringan. Manfaat presentation layer: untuk mendefinisikan kata dalam jaringan komputer seperti binary dan JPEG. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.